Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Parung Kuda, yang beranggotakan dengan saya sendiri, yakni Siti Nurfarika. Kemudian ada teman saya, Nanis Khairunisa, ada Anggi, ada Erlia Prabasiwi, dan ada Ayu Aryanizen. Di sini kami ingin memenuhi tugas geografi mengenai klasifikasi desa dan kota. Dengan pemateri pertama, yakni saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pertama, pengertian desa, kedua, klasifikasi desa menurut aktivitasnya, dan ketiga, klasifikasi desa menurut perkembangannya. Desa ialah unit terkecil dari struktur pemerintahan dalam tingkat kabupaten dan hanya memiliki satu kepala pemerintahan saja, yakni kepala desa. Di desa umumnya memiliki panggilan yang berbeda pada setiap daerahnya, seperti kepala kampung, petinggi hukum tua, dan lainnya. Biasanya kantor yang digunakan disebut balai desa atau kantor kelurahan. Adapun klasifikasi desa menurut aktivitasnya, pertama, desa agraris. Desa agraris ini berisikan mereka yang mata pencahariannya bekerja sebagai petani, atau pemilik dan pengelola kebun. Adapun yang kedua, desa industri. Desa industri ini merupakan desa yang mata pencaharian utamanya adalah penduduk yang bekerja di bidang industri, baik industri besar maupun industri kecil. Salah satu contohnya adalah penghasil sendal di Cibaduyut yang terletak di Bandung. Lalu yang ketiga ada desa nelayan. Seperti namanya, desa nelayan, desa ini merupakan desa yang mata pencahariannya sebagai nelayan, peternak, ikan, ataupun tambak. Biasanya menghasilkan bahan utama dari hasil laut. Klasifikasi desa menurut perkembangannya. Pertama ada desa swadaya. Desa swadaya ini memiliki potensi khusus sehingga membantu perekonomian warga secara baik. Ciri dari desa ini adalah warga yang tertutup, sarana dan prasarana yang sangat kurang, mata pencahariannya pun bersifat homogen. Kedua, ada desa swalakarya. Desa ini merupakan desa peralihan dari desa swadaya ke desa swasembada. Ciri dari desa ini adalah letaknya tidak terlalu jauh dari perekonomian kota. Kebiasaan adat istiadatnya pun tidak mengikat penuh, tetapi tetap masih dilakukan. Lalu jalur lalu lintas yang sudah lancar dan tidak menjadi penghalang untuk mereka. Ketiga, ada desa swasembada. Desa ini merupakan desa yang masyarakatnya telah mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa ini tersendiri adalah kebanyakan terdapat di ibu kota, penduduknya padat-padat, dan telah memiliki fasilitas yang memadai dibandingkan dengan desa lain. Selanjutnya, klarifikasi desa menurut ikatannya. 1. Desa genealogis. Desa genealogis dipersatukan karena adanya hubungan atau ikatan darah. 2. Desa teritorial. Desa teritorial dipersatukan oleh adanya kepentingan yang sama. 3. Desa campuran. Desa campuran dipersatukan oleh adanya ikatan persaudaraan atau kepentingan yang sama. Selanjutnya, potensi desa. 1. Potensi fisik, meliputi iklim cuaca, flora dan fauna, tanah dan air. 2. Potensi non-fisik. Potensi non-fisik dibagi beberapa bagian. Pertama, masyarakat desa. 2. Lembaga-lembaga desa. Dan 3. Operator desa. Potensi desa menurut luas wilayahnya. 1. Desa terkecil. Luas wilayahnya kurang lebih 2 km per kubik. 2. Luas wilayah kecil. Wilayahnya kurang dari 2 meter persegi sampai 4 meter persegi. 3. Desa besar. Luas wilayahnya kurang lebih 2 km persegi sampai 8 km persegi. Desa terbesar. Luas wilayahnya kurang lebih 8 km persegi sampai 10 km persegi. Potensi desa menurut tingkat penduduknya. 1. Kepadatan penduduk. Desa terkecil, kepadatan penduduknya kurang lebih 100 jiwa per kilometer persegi.
Desa kecil kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Desa sedang kepadatan penduduknya 500 sampai 1.500 per kilometer persegi. Desa besar kepadatan penduduknya 1.500 sampai 3.000 jiwa per kilometer persegi. Desa terbesar kepadatan penduduknya antara 3.000 sampai 5.000 jiwa per kilometer persegi. Fungsi desa. 1. Fungsi desa sebagai hinterland. Fungsi desa sebagai hinterland adalah desa itu lebih banyak memproduksi dibanding mengkonsumsi. 2. Desa sebagai sumber tenaga kerja. 3. Desa sebagai pusat pemerintahan. 4. Desa merupakan mitra pembangunan kota. Ciri-ciri masyarakat desa. Kehidupan agamanya lebih rukun dibanding masyarakat kota. 2. Memiliki kehidupan sosialisasi yang tinggi. 3. Pembagian kerja di kota lebih tegas dibanding pembagian kerja di desa. 4. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Interaksi terjadi berdasarkan lebih banyak faktor kepentingan dibandingkan faktor pribadi. Perubahan sosial nampak nyata di kota dibandingkan di pedesaan. Pembagian waktu yang teliti sangatlah penting untuk mengejar kebutuhan individu. Pola persebaran desa, yaitu pola memanjang linear. Terdiri menjadi 4. Yang pertama ada 1. Pola memanjang biasanya mengikuti jalan umum atau jalan besar seperti jalan umum di daratan rendah. Kedua, pola yang mengikuti sungai, umumnya di daerah pedalaman seperti di Kalimantan. Ketiga, pola mengikuti rel kereta api, umumnya ada di daerah Pulau Jawa dan juga di Sumatera, karena pendukungnya cukup dekat dengan fasilitas transportasi. Yang keempat, pola yang mengikuti pantai. Umumnya desa ini merupakan desa nelayan yang menggunakan laut sebagai sumber mata pencarian. Selanjutnya, pola terbesar. Pola terbesar terjadi karena adanya kesuburan tanah yang tidak merata, sehingga desa menjadi tidak teratur dan tumbuh tanpa pola, di mana desa ini biasanya terjadi di daerah berkapur atau berawa. Selanjutnya, pola menyebar. Pola desa menyebar cenderung terjadi karena relief yang kasar, misalnya kondisi daratan tinggi, dan juga pegunungan mereka akan terbatas oleh hutan atau lereng yang cukup curam, sehingga menyebar namun dalam satu wilayah yang sama. Kota. Kota adalah bintang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen. Keheterogenan masyarakat kota terdapat dalam hal mata pencarian, yaitu agama, adat, dan kebudayaan. Klasifikasi kota. 1. Jumlah penduduk. Poin-poinnya yang pertama adalah A. Mengoptimalkan sampai dengan jumlah penduduk di atas 5 juta orang. Yang kedua B. Metropolitan atau kota raya sama dengan jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. 1. Jumlah penduduk. Poin-poinnya yang pertama adalah A. Mengoptimalkan sampai dengan jumlah penduduk di atas 5 juta orang. Yang kedua B. Metropolitan atau kota raya sama dengan jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. Yang ketiga C.
kota besar. Jumlah penduduknya antara 500 sampai 1 juta orang. D. Kota sedang sama dengan jumlah penduduk antara 100 sampai 500 orang. E. Kota kecil sama dengan jumlah penduduk antara 20.000 sampai 100 orang. Yang berikutnya yaitu lokasi pusat kegiatan. Yang berada di pusat kota atau inti kota yang merupakan pusat kegiatan dari kota tersebut. Contoh kegiatannya yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi yang ditandai dengan adanya pasar, toko, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan politik, yaitu ditandai dengan adanya gedung-gedung pemerintahan, misalnya gedung DPR, gedung DPRD, gedung gubernur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kegiatan kebudayaan, yaitu dengan adanya gedung-gedung pertunjukan budaya dengan segala fasilitasnya. Yang keempat yaitu kegiatan pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, maupun dalam segala macam kursus keterampilan. Dan yang kelima, kegiatan hiburan dan rekreasi, misalnya bioskop dan taman-taman. Yang selanjutnya yaitu selaput inti kota atau lokasi pusat kegiatan yang berada di pinggir atau di luar inti kota yang merupakan perluasan atau pemekaran kota. Selaput inti kota terjadi karena di dalam kota itu. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selaput inti kota meliputi urban, suburban fring, rural urban fring, dan rural. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Prabasiwi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peranan dan fungsi pelayanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional adalah kota yang mempunyai wilayah pelayanan nasional, seperti tempat keluar masuknya arus barang dan jasa, produksi dan distribusi, transportasi untuk mencapai beberapa kawasan provinsi, contohnya kota metropolitan. Yang kedua yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah adalah kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan kabupaten, seperti pelayanan transportasi antar kawasan kabupaten, contohnya kota-kota besar. Yang ketiga yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal adalah kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten, contohnya kota sedang dan kota kecil. Yang keempat yaitu kota yang mempunyai fungsi khusus adalah kota yang mempunyai tugas pelayanan khusus dalam menunjang perkembangan sektor strategis, sektor ekonomi tertentu, menunjang perkembangan wilayah baru dan berfungsi sebagai daerah penyangga pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Lokasi pusat kegiatan. Saya, Ayu Aryani Jen, akan menjelaskan tentang tata ruang kota. Yang pertama ialah urban. Urban adalah suatu area yang dicirikan dengan adanya penghidupan modern. Yang kedua ialah suburban. Suburban adalah suatu area dekat inti kota yang mencakup daerah penglaju di mana penduduknya bekerja di kota pada pagi hari dan pada sore hari mereka akan pulang ke tempat tinggalnya. Yang ketiga ialah suburban fringe, suatu daerah peralihan antara kota dan desa dalam rencana pengembangan kota. Biasanya daerah ini akan diubah menjadi kompleks perhotelan dan jalan-jalan utama yang menghubungkan kota ke daerah luar. Yang keempat ialah urban fringe, daerah-daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip kota. Yang kelima ialah rural urban fringe, daerah yang terletak antara kota dan desa dengan ciri adanya penggunaan tanah campuran. Misalnya, penggunaan tanah ada yang diusahakan untuk pertanian, di samping itu ada pabrik. Yang keenam ialah rural, daerah pedesaan, suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan desa, yaitu kehidupan yang bersifat agraris.
Secara keseluruhan, tata ruang kota dapat digambarkan sebagai berikut.